Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang sudah setia nonton video ini sampai sekarang? Semoga kalian sukses dan sehat selalu ya. Oke, di video sebelumnya kami sudah merangkum episode 26 sampai 32. Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman tonton dulu video sebelumnya biar nyambung. Sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Karena film ini memiliki episode yang sangat panjang, yaitu 800 episode. Selama 800 episode, film ini banyak pelajaran yang dapat kita ambil nantinya. Oke, lanjut. Di video sebelumnya, Nandi dijemput oleh ayahnya untuk pulang dan tinggal bersama ayahnya setelah sekian lama tinggal dengan Mahadewa di Kailas. Pada video kali ini, Nandi sedang termenung dan bersedih di rumah ayahnya. Dia mengingat kenangan selama di Kailas. Kemudian, scene berpindah ke Kailas. Diperlihatkan di sana Mahadewa sedang melakukan meditasi dan dihampiri oleh Dewa Sri Narada. Dan Sri Narada berkata kepada Mahadewa bahwa tanpa Nandi dan Mahadewa, Kailas tidak akan lengkap. Kemudian Mahadewa menjawab bahwa Nandi memang harus pergi bersama ayahnya, karena tugas seorang anak adalah untuk melayani orang tuanya. Selang beberapa lama, Silat, yaitu ayahnya Nandi, datang dengan sangat ketakutan. Silat meminta kepada Mahadewa untuk segera memanggil Nandi, atau Nandi akan segera mengakhiri hidupnya. Karena setelah Nandi jauh dari Mahadewa, dia tidak makan dan tidak minum sama sekali. Bahkan Silat bilang bahwa dia selalu mengeluarkan air mata sepanjang hari. Kemudian Mahadewa berkata bahwa dia akan datang kepada Nandi secara pribadi. Scene berpindah. Diperlihatkan Nandi sedang duduk di batu besar dan dia sambil merenungkan sesuatu. Apalagi kalau bukan karena dia jauh dari Mahadewa. Kemudian Sri Narada menghampirinya. Dan Nandi langsung bertanya keadaan Mahadewa. Lalu Mahadewa datang. Nandi sangat sedih dan tidak mau menatap Mahadewa. Lalu Mahadewa mendekati Nandi dan berkata, "Nandi, apakah kamu sangat marah kepadaku? Bahkan kamu tidak mau menatapku." Dan Mahadewa mengajak Nandi untuk pulang ke rumahnya, yaitu di Kailas. Nandi sangat sedih mendengar hal tersebut keluar dari ucapan Mahadewa. Dan Mahadewa berkata bahwa dia akan tetap di tempat itu selama Nandi tidak ikut bersamanya. Kemudian Nandi bersedia untuk ikut bersama Mahadewa ke Kailas. Ya, pastinya Nandi sangat senang akan hal itu. Lalu Mahadewa memberkati Nandi bahwa siapapun yang berbisik doa ke telinganya Nandi pasti akan didengar oleh Mahadewa. Scene berpindah. Diperlihatkan ada iblis yang bangun dari kegelapan hari itu. Dan diperlihatkan juga Mahadewa sedang melakukan meditasi. Nampaknya meditasi Mahadewa sekarang seperti diganggu. Kemudian diperlihatkan Manike dan Sati sedang berjalan. Mereka dihampiri oleh kabut yang sangat tebal. Manike dan Sati terpisah akan hal tersebut. Pada saat itu Mahadewa bangun dari meditasinya. Sati yang terpisah dari Manike sedang berlari sendirian dalam awan hitam yang disebabkan oleh iblis. Hampir dibawa oleh iblis. Kemudian datanglah Mahadewa untuk menyelamatkan Sati dari iblis yang jahat. Setelah Mahadewa berhasil mengusir iblis, Mahadewa menghilang dan Sati ditemukan oleh Manike.
सती कहाँ खो गई थी तू? तू ठीक तो है? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? Scene berpindah. Sebelumnya, Prajapati mengadakan konferensi untuk para dewa, iblis, dan yang paling spesial diundang oleh Prajapati, yaitu salah satu dewa Trimurti. Trimurti adalah 3 daya Brahman, Sang Hyang Wiji, sebutan Tuhan dalam agama Hindu, dalam menciptakan, memelihara, melebur dunia beserta intinya. Trimurti terdiri dari 3, yaitu Dewa Brahma, Dewa Siwa, dan Dewa Wisnu. Dan Mahadewa salah satunya. Kemudian Resi Kasab berkata bahwa Prajapati benar-benar mengutamakan Mahadewa untuk pertemuan itu. Dikarenakan tempat untuk Mahadewa paling tinggi daripada semua para dewa yang hadir di situ. Kemudian semua sudah berkumpul dan mereka sedang menunggu kehadiran Mahadewa untuk memulai acara tersebut. Selang beberapa lama, akhirnya Mahadewa datang. Semua yang hadir menyambut Mahadewa, termasuk Prajapati. Lalu Mahadewa berjalan menuju ke tempat yang sudah disediakan oleh Prajapati. Ketika Mahadewa sedang berjalan ke tempatnya, Prajapati menyuruh kepercayaannya untuk melakukan sesuatu. Ternyata Prajapati menyuruhnya untuk menghancurkan tempat Mahadewa pada konferensi tersebut. Semua yang hadir terkejut akan hal itu. Penghinaan tersebut menuai komentar dari semua yang hadir. Kemudian Resi Dadiji sangat marah dan berkata bahwa ini bukanlah Prajapati yang berbicara, tapi egonya. Kesombongannya sangat tinggi. Dan Resi Dadiji mengenalkan Mahadewa kepada Prajapati. Mahadewa adalah yang berdiri sebelum siapapun, penguasa binatang, master dari semua flora, dewa roh. Prajapati tidak mendengarkan hal tersebut dan dia melanjutkan penghinaannya kepada Mahadewa. Prajapati mengatakan bahwa dia mengadakan konferensi tersebut adalah untuk mempermasalahkan gaya hidup dari Mahadewa. Mahadewa hanya terus meditasi tanpa memikirkan keadaan yang terjadi. Pakaiannya bertentangan dengan aturan dari Prajapati Daksa. Ajarannya tidak pantas untuk ditiru dan banyak lagi ocehan yang keluar dari ucapan Prajapati Daksa. Kemudian Resi Kasab menjawab bahwa ayahnya Prajapati, yaitu Dewa Brahma, adalah pemuja atau penyembah Dewa Siwa. Prajapati tidak mendengarkan hal tersebut dan dia berkata bahwa ayahnya, Dewa Brahma, telah memberikan 2 anugerah kepadanya. Lalu dia memanggil senjata atau anugerah dari Dewa Brahma. Prajapati ingin menggunakan senjata tersebut kepada Mahadewa karena menurut Prajapati, Mahadewa telah menimbulkan banyak kendala dalam tugasnya. Kemudian Prajapati mengutuk Mahadewa bahwa untuk selanjutnya tidak ada yang menyembah Mahadewa. पहले शस्त्र का उपयोग मैं आपके विरुद्ध करने जा रहा हूं महादेव। एक नहीं कई बाधाएं डाली। मैं आपको श्राप देता हूं। Ternyata senjata yang dianugerahkan oleh Dewa Brahma adalah kutukan. Dan juga dia membalas kutukan Mahadewa terhadap ayahnya. Ini dibahas pada chapter pertama sebelumnya ya. Sungguh sangat pendendam Prajapati ini. Ini tidak boleh ditiru ya. Oke, lanjut. Lalu Resi Dadiji meminta maaf kepada Mahadewa karena telah memberikan sebuah janji kepada Mahadewa untuk menghadiri konferensi. Karena Resi Dadiji tidak tahu bahwa konferensi tersebut hanyalah tipuan untuk Mahadewa. Kemudian Mahadewa berkata bahwa ibadah ataupun ziarah tidaklah sangat penting. Yang terpenting adalah apakah Mahadewa ada tempat untuknya. Ucap Mahadewa kepada Resi Dadiji dan Mahadewa pergi.
Scene berpindah. Diperlihatkan Sati sedang membaca surat dari ayahnya, yaitu Prajapati Daksa. Dan isi dari surat tersebut adalah memberitahu bahwa tujuan konferensi adalah untuk mempermalukan Mahadewa dan juga ingin membalas kutukan Mahadewa terhadap ayahnya, yaitu Dewa Brahma. Scene berpindah ke Kailas. Di sana, Dewa Sri Narada dengan Mahadewa sedang melakukan pembicaraan. Pembicaraan tersebut tentang dikutuknya Mahadewa oleh Prajapati. Tetapi Mahadewa tetap sabar setelah dirinya dihina dan dikutuk oleh Prajapati. इतना धैर्य, इतना संयम, स्वयं महाकाल है। काल के जन्म से पहले। Lalu Sri Narada bertanya kepada Mahadewa, kenapa dia sampai sekarang menolak Sati? Padahal Sati diciptakan untuk Mahadewa dalam bentuk manusia atas janji Dewa Brahma kepadanya. Tetapi Mahadewa menjawab bahwa dia tidak menerima Sati karena dia terlahir sebagai manusia. Dan manusia memiliki banyak keterbatasan. फिर भी स्वीकार क्यों नहीं कर रहे प्रभु? क्यों? Karena kalau Sati melebihi keterbatasannya, dia akan mengorbankan tubuhnya dan terbakar. Yang harus dilakukan Mahadewa terhadap Sati adalah selalu menerima panggilannya. Karena meskipun Mahadewa menjauh, kebenarannya adalah Mahadewa tidak dapat terpisah dari Sati, ucap Mahadewa. Kemudian scene berpindah. Diperlihatkan Sati menghampiri Resi Dadiji. Sesampainya dia langsung bertanya kepada Resi Dadiji bahwa dia gelisah karena kutukan ayahnya kepada Mahadewa. Dan dia merasa semakin dijauhkan dan terpisah dari Mahadewa. Sati mulai memikirkan Mahadewa karena sebelumnya dia diselamatkan oleh Mahadewa ketika dirinya diganggu oleh iblis. Masih ingat kan? Oke, lanjut. Kemudian Resi Dadiji menyuruh Sati untuk menyentuh Lingga Siwa untuk mengatasi kegelisahan dirinya. Setelah Sati menyentuh Lingga Siwa, dia berkata kepada Resi Dadiji kalau dia mendapatkan gambaran bahwa Sati adalah permaisurinya Mahadewa dan tidak akan terpisahkan oleh Mahadewa ketika dia menyentuh Lingga Siwa. अब वो मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं शिव से भिन्न नहीं हूं। मैं सदैव उन्हीं। Setelah Sati menyentuh Lingga Siwa, dia berkata kepada Resi Dadiji kalau dia mendapatkan gambaran bahwa Sati adalah permaisurinya Mahadewa dan tidak akan terpisahkan oleh Mahadewa ketika dia menyentuh Lingga Siwa, ucap Sati dengan sangat senangnya. Kemudian Sati memperlihatkan lengan kirinya dengan tanda yang ditinggalkan oleh Mahadewa ketika Sati diselamatkan oleh Mahadewa, dan Sati tidak ragu lagi dengan ajaran yang diberikan oleh Resi Dadiji sebelumnya. Kemudian dia pamit pergi. Scene berpindah. Diperlihatkan Mahadewa sedang meditasi dan dia dihampiri oleh Dewa Brahma. Dewa Brahma ingin menjelaskan kepada Mahadewa tentang perlakuan anaknya. Karena Prajapati tidak hanya menghina Mahadewa, tapi Dewa Brahma merasakan penghinaan juga terhadapnya. Dewa Brahma tidak akan memaafkan anaknya sebelum Mahadewa memaafkan Prajapati. Namun Dewa Brahma meminta kepada Mahadewa jangan menghukum Sati atas perbuatannya. Lalu Dewa Brahma berkata bahwa setelah dia bosan menciptakan dunia, Dewa Brahma bermeditasi kepada Mahadewa. Dan pada saat itu, Mahadewa rela terpisah dari Dewi Sakti dan berkorban demi melanjutkan ciptaan. Dewa Brahma berkata bahwa karena pengorbanan Dewa Siwa saat itu, ada 84 juta sistem reproduksi yang menopang dunia. Dan pada saat itu, Dewa Brahma berjanji kepada Mahadewa untuk mengembalikan Dewi Sakti dan memberitahu bahwa Sati cucunya sendiri adalah Dewi Sakti.
Kemudian Dewa Brahma menyuruh Mahadewa untuk menerimanya. सती को स्वीकार, सती ही आपकी देवी शक्ति है। सती को स्वीकार कर लीजिए। दक्ष के किए का दंड अपने और सती को न दीजिए। Scene berpindah. Diperlihatkan Sati sangat senang sekali ketika dia mengetahui dan beranggapan bahwa dia adalah permaisurinya Mahadewa. Kemudian dia ingin menari untuk merayakan hal tersebut. Biasa ya, sifatnya masih manusiawi. Kemudian Sati memulai tariannya. Lalu Sati memanfaatkan panggilannya terhadap Mahadewa, karena dia telah mengetahui bahwa Mahadewa selalu mendengar panggilannya lewat arahan dari Resi Dadiji sebelumnya. Mahadewa pun datang atas panggilan dari Sati dan menari bersamanya. Kemudian Mahadewa menyadari sesuatu dan dia pun pergi meninggalkan Sati. Sati tidak menyadari bahwa Mahadewa telah pergi dan dia tetap menari sendiri. Kemudian Prajapati datang. Dia menyadari tarian tersebut adalah tarian untuk Mahadewa. Dan Sati pun pingsan setelah dia dipanggil oleh Prajapati. Dan diperlihatkan tempat tariannya terdapat lukisan Mahadewa yang diciptakan oleh tariannya. देखेगा उसे। सती Oke teman-teman, chapter kali ini udah selesai ya. Nantikan video selanjutnya dengan cara subscribe channel ini karena banyak sekali scan seru yang menunggu. Bye.